talent tuh SDM-nya itu ya dari Jakarta, dari luar. Karena apa? Karena SDM yang di lokal Batamnya juga masih minim. Trennya pun kalau untuk startup agak turun nih sekarang. Nah, terus karena hobi ini juga yang bawa saya juga ke politik. Karena memang saya dari kecil itu suka dengan isu-isu kayak kebijakan publik, ekonomi politik, marketing politik gitu-gitu. Saya suka. Saudara, ekonomi kreatif memberi kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Hampir 128.000 triliun kontribusinya terhadap PAD. Bagaimana dengan Batam? Nah, tamu saya sore ini seorang anak muda yang bergerak di Gerakan Ekonomi Kreatif dan dia menjadi ketuanya. Dia juga direktur sebuah perusahaan konsultan di Batam. Dia adalah Mbak Susana atau biasa dipanggil Susan ya. Susan, ya. Apa kabar Mbak Susan? Baik, sehat. Apa kabar Pak Sokrates? Iya, baik. Mbak Susan, gimana cerita kok bisa memimpin Gerakan Ekonomi Kreatif Batam gitu? Sebenarnya lebih ke ketertarikan ya. Sekarang kan udah perkembangan zaman dari industri dari yang konvensional kita kan sudah mulai masuk ke era namanya digital. Dimana kemudian keluar dari Kementerian Pariwisata pun ya juga terbitin 17 subsektor ekonomi kreatif itu ya, ada apa aja 17. Nah, biasanya kan di industri kreatif itu orang hanya fokus pada fashion, kuliner dan kriya, kerajinan tangan kan. Kan itu yang menonjol ya. Nah, tapi kan pada kekiniannya itu kan di dalam 17 itu juga ada broadcasting, video, foto, desain produk, penerbitan, game developer, musik, tari, seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, jadi kemudian kita melihat Kota Batam, balik ke Kota Batamnya, kita kan awalnya kan Batam ini dikenal sebagai industri ya, industri manufaktur ya kan. Kemudian belakangan itu seperti ingin digeser masuk kepada industri pariwisata. Nah, di dalam industri pariwisata itu tidak pernah lepas yang namanya industri kreatif. Nah, waktu itu kita lihat tuh di Batam, isu kreatif, isu industri kreatif itu masih minim. Padahal pemerintah lagi mendengungkan industri pariwisata. Nah, jadi kita kayak ngelihat ini kita harus bangun ekosistem nih. Kalau memang industri pariwisata Batam ingin kita majukan, maka kita harus bangun ekosistem yang namanya industri kreatif, ya kan? Nah, lalu mungkin pemerintah udah mulai bikin gerakan-gerakan apa gitu ya, usaha-usaha apa untuk mengembangkan industri kreatif. Tapi kalau dari masyarakatnya kita tidak berupaya untuk bangun ekosistem ini, tentu kan susah. Nah, akhirnya saya sama teman-teman saya yang kebetulan tuh sebenarnya teman-teman sekelas di S2, saya kan S2 di Universitas Internasional Batam di WIB. Jadi sama teman-teman sekelas di S2 kita tuh kayak lagi diskusi gitu kan, terus tiba-tiba kita bikin aja organisasi kreatif gitu. Kita googling ya kan, kita Google industri kreatif yang ada organisasi kreatif yang ada di Indonesia itu apa gitu ya, kayak organisasinya. Terus kita googling, muncullah Gcraft. Lalu saya ke Jakarta mencari Gcraft pusatnya gitu. Jakarta, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus juga saya cari juga di sini di level provinsi Kepri kan juga udah ada ternyata Gcraft-nya, tapi Batamnya belum ada. Juga saya temuin juga waktu itu Bang Steven, untuk Gcraft Batam, dan alhamdulillah Bang Steven, teman-teman Gcraft Kepri, teman-teman Gcraft Pusat semuanya setuju untuk kita mendirikan Gcraft Batam. Itu ya udah akhirnya kita launch gitu. Apa sih Mbak Susan yang menonjol tuh industri kreatif di Batam ya? Kalau di Batam tuh sebenarnya kalau tetap yang menonjolnya apa, tentu yang 3 tadi ya. Fashion, kuliner, dan kriya ya. Kalau kriya nih banyak sih sebenarnya ibu-ibu yang dia bikin kerajinan dari eceng gondok, rajutan, macam-macam. Tapi kalau yang kuliner apalagi ya, itu banyak banget. Nah, kalau yang fashion ini kan lebih ke batik ya, batik Batam. Sejauh ini sih baru itu sih kalau yang
Karena memang Dekranasda pun pemerintah pun dia fokus ya untuk membesarkan batik Batam ini. Batik Tapi Marlin di tahun 2024 ini yang ngetren tuh malah audiovisual dan kolaborasi. Nah itu seperti apa? ada di Batam, tapi memang mereka tidak sepopuler yang 3 ini ya. Jadi kayak teman-teman game developer itu ada nama studionya tuh For Happy salah satunya. Itu orang Batam, anak Batam yang memang dia bikin game dari smartphone gitu, dia bisa kita download gitu. Dia bikin game, kemudian tapi pasarnya luar sih. Iya. Jadi dia bikin game, kemudian tapi dia studionya, talentnya itu semuanya orang Batam yang bikin. Nah dia bikin game, kemudian banyak juga yang di tadi audiovisual ya. Jadi kayak teman-teman yang bikin konten kreator itu banyak di Batam, dan makin kesini makin banyak, makin berkembang juga, makin rame. Tapi ya itu bagus sih, apalagi belakangan juga banyak akun-akun yang tentang Batam ya, kayak Muda-Mudi Batam, Batam Circle, SSC Batam, pokoknya yang menonjolkan pariwisata apa yang ada di Batam, menonjolkan infrastruktur Batam, itu kan bagus. Setidaknya bisa. Tapi ngomong-ngomong, jumlah kunjungan wisatawan menurun loh. Ya betul, apalagi yang terbaru ya, karena tiket Singapura, tiket ke Singapura gitu-gitu. Nah itu kan, tapi setidaknya orang jadi lebih tahu lah tentang Batam. Jadi kayaknya teman-teman konten kreator ini lebih kepada itu tema ya, lebih ke temanya dia pengen bahas tentang Batam, karena kan kayak biasanya kan lebih ke Bandung ya. Kalau Bandung itu kan banyak konten kreator di sosmednya yang Bandung banget, Bandung apa gitu ya. Jadi kita kalau sebelum traveling ke sana kita lihat-lihat dulu referensi di sosmed. Nah waktu itu kan zamannya Batam tuh masih kurang, tapi kesininya kan banyak tuh. Itu bagus sih. Nah soal nanti itu dampaknya terhadap turunnya jumlah wisatawan dan lain, itu kan banyak faktor ya. Tapi setidaknya ekosistemnya udah mulai dibangun. Ngomong-ngomong, Mbak Nana punya data nggak ya bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif tadi kan macam-macam tuh, ada fotografi, ada audiovisual, ada animasi, penerbitan, sehingga itu bisa dipetakan kekuatannya untuk Batam. Kalau untuk dari pemerintah sendiri ya, yang itu sebenarnya kalau data kan sebenarnya yang menyajikan pemerintah ya. Kalau dari data yang spesifik, misalnya ini sekian persen yang ada di Batam sih, sampai sekarang belum ada sajiannya ya, belum tersaji juga itu. Saya juga kurang paham ya kenapa. Cuma kalau dari Gaycraft-nya sendiri itu kalau kami aja, anggota kami aja, membernya ya, para talent pelaku industri kreatif itu udah 200-an sih sekarang. Itu ini ya, tidak rigid ke kuliner gitu ya. Kalau kuliner kan banyak banget ya, ya kan. Cuman member kita banyak 200-an sih, dan itu mayoritas teman-teman digital marketing, kemudian kayak desainer sih, lebih desainer bikin web. Jadi mereka itu bikin website, itu kan jatuhnya ke desain ya. Iya. Mbak Susan, ini kan agak miris ya, Batam ini satu-satunya daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park. NDP. Ini ada studio terbesar di Asia Tenggara, ada studio animasi. Tapi kenapa ya ini yang di bidang startup ini agak kurang itu di Batam ini? Termasuk misalnya production house yang sebenarnya juga bagian dari industri kreatif gitu. Apa penyebabnya ya? Nah, ekosistemnya kita tuh belum kebangun. Jadi kita memang punya nih kawasannya, NDP tadi punya kawasannya. Tapi kalau nggak ada talentnya lokal Batam, mereka gimana? Juga talentnya ngambilnya dari luar kebanyakan, dari Jogja. Kalau game ya banyak orang Jogja sih, karena di Jogja ada studio untuk bikin game yang udah gede ya. Jadi talentnya banyak. Jadi lebih ke ekosistemnya itu belum terbangun di sini. Kayak jauh ya, saya punya adik kandung ya, itu dia juga di industri kreatif kebetulan. Itu talent tuh SDM-nya itu ya dari Jakarta, dari luar. Karena apa? Karena SDM yang di lokal Batamnya juga masih minim yang punya skill yang dibutuhkan ya. Skill yang dibutuhkan misalnya apa? Misalnya video editing, video ada, tapi kan terbatas mungkin. Skillnya masih level standar gitu. Ya sesuai yang atau jangan-jangan anak muda Batam ini lebih ngelihat peluang tuh di luar Batam, padahal di Batam itu sendiri sangat besar sebenarnya banyak tadi ekosistemnya. Jadi mereka
belum anak-anak yang udah paham ini kan mungkin yang udah usia 30-an gitu ya, yang paham. Yang anak muda yang baru tamat SMA, SMK ini kan belum, mungkin lebih akses informasi ya, belum dapat informasi kalau ini ada prospek di industri kreatif. Nah itu makanya kita sibuk sosialisasikan soal ini. Kemudian tadi ya ekosistem, keterbatasan akses informasi. Kemudian orang-orang yang memang mungkin ada kompetensinya yang dia bisa bantu untuk edukasikan itu juga terbatas. Misalnya kayak Pak Sokrates nih atau Mbak Diki nih, ya kan ngerti nih gitu ya tentang industri ini misalnya. Tapi kadang-kadang kan kalau mau menyalurkan apa ya informasi atau pengetahuannya itu kan kadang-kadang bingung ya, mau via apa nih kalau nggak ada kampus, nggak ada sekolah yang ngundang ya, gimana gitu kan. Nah bedanya kan Pak Sokrates sudah punya nih tadi Batam Creator Academy. Batam Creator Academy gitu kan. Tapi kan yang model kayak Batam Creator Academy juga masih terbatas. Dan mungkin akses informasi dari anak-anak kita soal ada nih akademi ini juga masih terbatas. Mereka nggak tahu kalau ada akademi ini di sini, bisa jadi kan gitu. Jadi kita harus kerja keras bangun ekosistemnya, baik pemerintah, baik perguruan tinggi, sekolah, masyarakat melalui organisasi seperti Gcraft, kemudian para pelaku usaha, talentnya harus kolaborasi semua. Ya, ngomong-ngomong soal film ini Mbak Susan, ternyata dari datanya itu ada sekitar 60% minat orang Indonesia terhadap serial Indonesia itu meningkat gitu. Nomor 2 setelah serial Korea Selatan gitu. Ini menurut Mas Susan peluang apa buat anak-anak muda sekarang ya? Bagus ya, apalagi sekarang memang cenderung meningkat ya, karena sekarang kan orang suka nonton kayak serial itu kan bukan sinetron ya, kalau sinetron kan episodenya panjang bisa ratusan. Sekarang kan orang suka nonton tuh serial yang memang episodenya cuman belasan episode kayak Korea gitu ya. Jadi itu kayaknya udah mulai ditiru nih sama Indonesia. Dia bikin serial versi Indonesia yang cuma belasan episode dan pakai platform kan, kayak Netflix, platform apa Disney Hotstar macam-macam ya. Jadi kan platform-platform sekarang. Nah, anak-anak yang hobi film ini dihimpun nggak di dalam gerakan ekonomi kreatif yang Mbak Susan? Iya, dihimpun juga karena film juga masuk ke dalam subsektor kita kan. Cuma memang kadang-kadang teman-teman film ini gimana ya? Kita Gcraft ini kan juga organisasi non profit ya. Kita bukan organisasi yang ada profitnya gitu kan. Nah kadang-kadang pernah itu kita kayak diminta bantu untuk lebih ke modal, ya kan? Ya salah ya, kayak itu dari mana modalnya ya kan? Nah itu sih yang bikin, jadi kayak kita harus kasih peran ke teman-teman film itu dalam bentuk modal gitu ya. Nah susah juga, itu yang bikin jadinya kurang ini sih. Tapi sedangkan kita kan sebenarnya lebih ke edukasi, ke sosialisasi, ke masyarakat, bangun ekosistem gitu. Itu sih, tapi kan Mbak Susan bisa menjembatani mereka ini, misalnya mereka yang kurang modal mungkin diarahkan ke bank misalnya atau ke pemerintah gitu. Bisa, tapi kan dia butuh proses ya. Kadang-kadang udah langsung kasih proposal terus harus sekarang gitu kan. Susah juga kalau cuman kayak ya berapa mungkin bisa lah. Nah itu sih, tapi kita akan berupaya keras sih bisa masuk ke situ. Ini yang saya baca Mbak Susan ya, berdasarkan unduhan Google Play, itu Indonesia adalah pasar mobile game ketiga terbesar di dunia. Oh iya, betul. Bagaimana Mbak Susan akan mendorong anak Batam? Kadang-kadang masih banyak orang tua yang anggap ngapain nih main game terus gitu. Padahal ini juga potensi bisnis yang luar biasa besar ya. Ini seperti apa ke depan untuk Batam? Jadi Batam itu apa ya? Tadi kita harus teman-teman yang berkecimpung di pengembangan game developer itu, mereka itu punya studionya di Batam, bisa bikin. Tapi kan pasti butuh talent bantuan ya untuk produksi. Nah itu masih kurang di Batam yang bisa bikin. Jadi kayak misalnya nih dia udah ada 2 orang, tapi untuk bikin satu game mungkin butuh 4 atau 5 orang gitu ya. Nah itu kan masih kurang. Tapi kan memang di industri kreatif nih, untungnya industri kreatif ini kita bisa kerjanya remote kan. Remote, kerja jarak jauh gitu ya. Jadi di Batam tuh cuma 2 orang aja nih yang ngerjain yang di Batamnya, tapi dia talent bantuannya kan dari luar tuh, dari Jogja, Jakarta atau mana gitu ya. Nah
dibikin nih di Batam. Nah nanti melalui penerbitnya ini bisa ada di Prancis atau di luar negeri penerbitnya. Jadi sama kayak kita nerbitin buku, kita butuh penerbit, kan? Sama juga game juga butuh penerbit. Nah jadi penerbitnya untuk di Indonesia saya kurang tahu, karena yang saya tahu tuh penerbit tuh di luar. Nah kadang teman-teman yang mau bikin game nih, atau mungkin dia bahkan mungkin sudah punya produksi gamenya, dia tidak tahu cara menerbitkannya, tidak tahu mengakses si penerbit gitu loh. Nah jadi sekali lagi keterbatasan informasi dia ke penerbit. Sedangkan misalnya kita teman-teman itu mau ikut, mungkin ada pameran atau apa keluar, kan butuh biaya. Iya. Sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah terhadap ekonomi kreatif di Batam ini, Mbak Susan? Mas, kalau untuk yang kayak teman-teman film, teman-teman ini, kalau film tuh di Dinas Pariwisata Batam tuh sangat deket banget ya, sangat deket banget, sangat ini banget kalau untuk film ya. Tapi kalau yang untuk game kayak belum sih, belum, karena pemerintah juga kayaknya lebih yang ketiga tadi tuh, kerajinan tangan, kuliner, sama fashion ya. Tiga itu yang paling ini sih. Mbak Susan nggak coba akses ke Nongsa Digital Park, karena mereka pernah menyampaikan bahwa mereka tuh butuh 5.000 talent untuk di tempat mereka. Butuh 5.000 talent, tapi talentnya ada nggak? Ya itu persoalannya gitu. Ya itu. Dengan kita kan kalau kampus yang ada jurusannya tentang ekonomi kreatif ya itu kayak baru Poltek sama Universal. Terus sekian banyak kampus yang ada di Batam, itu kan rata-rata apa jurusannya? Akuntansi, manajemen, hukum, ya enggak? Tapi kalau kayak desain visual, gitu-gitu kayak cuma Poltek sama Universal aja. Iya, yang ada animasinya gitu. Kalau yang hospitality, WIB itu ada kayak pariwisatanya. Tapi kalau sekolah kejuruan itu cuma SMK 9 setahu saya ya. Kemudian kalau yang lainnya tuh ada ya lebih ke industri ya, lebih ke ada yang kapal, ada yang kesehatan, macam-macam sih. Ada nggak anak muda Batam ini, Mbak Susan, yang mulai dirayu ya, tanda petik oleh Singapura? Karena Singapura sekarang memberikan kan fasilitas yang luar biasa loh untuk talent-talent digital ini sekarang. Iya, jadi talent kita yang ada di Batam pun kalau ada, dia remote keluar. Jadi misalnya biasanya kalau animasi, bikin animasi kayak kartun-kartun itu Malaysia kan? Iya. Orang yang ngerjain orang kita di Batam dari rumah, gitu. Paling sekali aja dia ke Singapura, remote, gajinya lumayan lah, 2 digit juga, ya kan? Terus teman-teman yang bikin website, yang desain grafis, dia remote Singapura biasanya yang pakai. Jadi nanti kliennya worldwide ya, seluruh dunia. Cuman biasanya base-nya itu di Singapura. Tapi di Batam ngerjainnya orang Batam. Bahkan mereka bikin kayak officer representatif gitu di Batam. Jadi karyawan dia orang Jakarta, orang mana-mana ke Batam, tinggal di Batam, masuk kantornya di situ, tapi pekerjaannya remote perusahaan Singapura. Kebanyakan begitu, dan gajinya ya lumayan lah, gede kan. Maksudnya pasti di atas 5 juta lah gitu. Nah, sedangkan jadi kalau talent-talent yang ada di Batam tuh ada, tapi dia udah kerja remote gitu. Apalagi sekarang banyak website yang memang mencari freelancer ya. Banyak kok websitenya. Jadi kita kalau punya skill digital, kayaknya nggak terlalu pusing lah nyari kerja. Tinggal buka website, dia ambil project dari website freelance itu, ini dia kerja remote gitu. Itu sih sekarang itu lagi prospek banget. Jadi orang-orang yang di dunia kreatif nih, Mbak Susan, anak-anak muda ini ya, itu terangkum semua nggak dalam gerakan ekonomi kreatif yang Mbak pimpin ya? Belum. Kalau semua ya belum sih. Karena mereka mau nggak diorganisir misalnya untuk melindungi kepentingan, misalnya fotografi, fotografer katakanlah itu ya. Ini kan banyak ini, organisasinya sih banyak gitu. Tapi kan ada juga yang freelance segala macam ya, yang mungkin dia menjadi stringer untuk media-media luar misalnya. Ini terakomodir nggak di dalam gerakan ekonomi kreatif yang Mbak pimpin? Kalau kami kan sebenarnya lebih ke edukasi gitu ya. Ya misalnya kita paling cuman dengan mereka ngumpul, ngopi, diskusi gimana nih. Dan biasanya cuman kayak misalnya Gaycraft lagi ada sosialisasi ke sekolah atau kemana, kita butuh mereka sebagai pelatih, sebagai trainer, sebagai gurunya gitu, lebih ke situ sih. Gitu. Jadi
kalau misalnya kita organisasi mereka untuk melakukan goals apa gitu, sejauh ini belum ya. Tapi kami Gaycraft itu dari tahun 2022 itu kita kan setiap tahun bikin Batam Creative Festival. Nah paling kita cuman organisasi mereka untuk buka booth aja di situ gitu. Dia orang datang kayak gitu. Untuk menunjukkan keberadaan. Iya, buka booth gitu kan. Misalnya kayak teman-teman animasi, nanti mereka sediain kayak layar gini, mereka nunjukin lebih ke situ sih. Saya terkejut ketika tahu bahwa ternyata di Batam ini startup itu juga nggak menonjol itu. Jadi agak sulit itu kehadiran baru dari Batam. Nah ternyata Mbak Susan, dari hasil penelitian teman-teman yang bergerak di bidang itu, salah satu kelemahan anak-anak muda sekarang itu adalah malas riset. Gimana Mbak? Melakukan riset tuh malas gitu. Oh iya. Kalau startup itu ada organisasinya kan yang 1000 startup itu anak Gaycraft juga, Gaycraft Provinsi Kepri. Dan trennya pun kalau untuk startup agak turun nih sekarang. Ya lagi turun nih, lagi inilah ya, beda lah sama dulu. Sama dunia digital marketing juga sekarang pun lagi turun nih. Kenapa? Kayaknya lebih ke ini sih, ekonomi dunia lagi kurang oke gitu ya, perdagangannya kurang oke. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya pakai talent digital marketing untuk bikin desain produk atau desain website dan macam-macam, mereka ngurangin budget marketingnya. Nah intinya karena ekonominya lagi kurang bagus, budget marketingnya pun dikurangin. Jadi teman-teman yang berkecimpung di dunia digital marketing, trennya sekarang lagi turun, termasuk startup. Orang lagi budget untuk bikin begitu tuh lagi dikurangin gitu. Iya. Nah banyak juga orang menyangka bahwa Mbak Susan ini sebagai ketua Gaycraft Batam punya bisnis kreatif. Ternyata enggak ya. Bisnisnya lebih ke konsultan ya. Cuma sebenarnya kalau sayanya sih kalau untuk apa ya, kuliner gitu ya, sebenarnya ada sih jualan ya, bikin donat, bikin roti apa gitu. Cuma itu lebih ke hobi jualan, tapi lebih ke hobi kalau lagi ada waktu, lagi moodnya oke baru jualan gitu ya. Terus tapi kalau misalnya lebih industrinya enggak, saya nggak punya bisnis itu. Tapi bisnisnya lebih ke konsultan ya. Saya konsultan perencana sih, tapi bukan perencana tata kota ya, perencana manajemen dan bisnis aja. Iya. Saya lihat di CV-nya juga ikut merencanakan tentang Taman Dusa ya. Macam-macam gitu. ya. Macam sih perencanaan pengadaan tanahnya, ngomong-ngomong Batam Bintan gitu-gitu. Belakangan kenapa tertarik ke politik ya? Jadi karena dari kecil itu kan suka organisasi. Termasuk saya di Gaycraft itu kan juga misalnya karena saya hobinya di organisasi ini kayak udah passion ya, mengorganisir orang, mengedukasi orang gitu ya, membantu orang gitu kan. Jadi teman-teman pelaku ekonomi kreatif itu kan kadang-kadang mereka sudah sibuk dengan pekerjaan mereka untuk bikin karya-karya terus ya. Nah butuh orang kayak saya nih buat yang ngerjain yang begini-begini. Nah nanti saya panggil mereka lah untuk bantu ngasih materi di sini. Jadi kolaborasinya lebih ke situ. Nah terus karena hobi ini juga yang bawa saya juga ke politik, karena memang saya dari kecil itu suka dengan isu-isu kayak kebijakan publik, ekonomi politik, marketing politik gitu-gitu, saya suka. Nah jadi waktu itu ada momen ya, kemudian kan usia sekarang saya 33 tahun. Nah jadi memang saya melihat kemarin 2024 itu kayak momen aja gitu. Terus kalau kita tadi mau bangun ekosistem industri kreatif lah macam-macam, itu kan kalau tidak ada campur tangan politik juga susah. Ya kan? Jadi motivasinya lebih pada itu ya? Iya, jadi kita supaya harus bisa masuk berbuat lebih banyak lagi untuk teman-teman yang. Jadi kalau misalnya saya sendiri dengan seorang Susan ini bisa bantu misalnya cuma 10 orang. Kalau saya pakai Gaycraft 100 orang. Tapi kalau saya masuk ke dalam politik, pemerintahan, sistem pemerintahan, saya bisa bantu sekota Batam kan. Dengan membuat kebijakan misalnya. Kan belum ada perda ekonomi kreatifnya Batam, belum ada kan? Nah, saya bisa bikin perda gitu.
Gitu. Tapi ngomong-ngomong Mbak Susan ya, di dalam politik sendiri kan memang ada kuota ya untuk perempuan itu 30%. Tapi sekarang tuh cenderung menurun. Jadi total anggota DPR RI yang perempuan itu tinggal 10% loh gitu. Ini seperti apa? Apa yang salah dengan politik terhadap perempuan gitu? Atau memang tidak ada edukasinya sehingga tidak ada prosesnya sehingga perempuan pun agak kesulitan masuk ke dunia politik. Kuota 30% itu kan kuota waktu kita mau nyalek. Kemudian kita bertarung nih di pasar bebasnya, ya yang terpilih ternyata cuma 10% gitu ya. Kemudian kalau perempuan itu misalnya anggaplah udah banyak perempuan yang udah masuk nih ke politik. Tapi kan tetap seperti orang nomor 2 kan kita. Misalnya misalnya tantangannya lebih banyak. Misalnya kalau perempuan itu apalagi kayak saya udah nikah, udah punya anak gitu kan. Kita harus balance antara rumah dengan di luar rumah gitu ya. Belum lagi kalau kerja juga kayak saya juga. Kemudian di politik misalnya bapak-bapak orang politik ini nongkrong nih sampai jam 3 pagi gitu ya kan. Kalau kita kan belum tentu bisa ikutan. Belum tentu bisa, enggak diajak. Nah, iya enggak? Satu, ya kan? Belum tentu diajak gitu kan. Kadang-kadang ya gitu. Kadang kalau pengen diajak, kitanya mau ikut agak mikir gitu kan. Worth it enggak? Tapi kalau obrolannya memang rapatnya harus ya pasti bareng. Tapi kan kalau cuma nongkrong-nongkrong juga mendingan di rumah gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat tantangannya lebih besar. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau perempuan di politik tuh kadang-kadang ya itulah ya, kadang-kadang kita agak digodain lah atau apa dia kan ya. Itu juga tantangannya di politik ya, kemudian ya belum dewasa aja politiknya. Mbak Susan, saya ingin tanyakan ini ya, sebagai perempuan yang aktif kemudian berorganisasi, mulai terjun ke politik, ada satu yang agak menggelisahkan buat kita di Batam ini, tingginya angka perceraian, dan itu gugatannya datang dari perempuan. Gimana menurut Mbak ini? Seberapa besar sih? Saya belum merhatiin loh. Tapi memang termasuk udah mulai trennya meningkat. Ya, trennya meningkat memang ya kan. Walaupun kayak belum. Yang menarik itu sebagian besar, lebih 60% itu gugatannya dari perempuan. Ya mungkin pasangannya kurang ini. Cuma kan biasanya ya kalau dulu sebenarnya kan masalah-masalah rumah tangga gitu kan mungkin dari zaman dulu udah ada yang itu lebih ke ini yang dirugikan perempuan. Bedanya kalau dulu perempuan-perempuan itu lebih memilih bertahan, ya, mungkin karena alasan anak, alasan nanti kalau pisah ekonominya gimana gitu. Bedanya sama sekarang lebih berani. Kayaknya itu juga yang meningkatkan trennya. Dia lebih berani, maksudnya kayak ternyata karena secara ekonomi sudah mandiri gitu. Merasa bisa mandiri gitu loh. Maksudnya kayak aku dengan misalnya bikin kue aja bisa hidup lah kalau cuma untuk makan gitu ya. Terus juga anak-anak nggak tahu ya ini bener apa enggak ya, tapi rasa-rasanya anak-anak itu juga kayaknya lebih daripada dia bertahan lihat orang tuanya selalu berantem misalnya di rumah. Kan anak sekarang tuh kayak lebih dewasa gitu loh kayak gitu, jadi kayak lebih nggak beda lah sama dulu. Nah ini juga Mbak, ini menarik ya, ini pilkada sebentar lagi, tinggal 6 bulan lagi gitu ya. Ada calon-calon perempuan, ada Bu Marlin, ada Bu Lee Claudia Chandra yang sekarang juga mulai sosialisasi menjadi calon wali kota. Gimana menurut? Bagus ya? Perempuan, ya kan? Kenapa bagus? Apa kira-kira kelebihan seorang perempuan jadi pemimpin? Inspirasi. Buat saya, pertama, ya kan? Kalau misalnya nih, jadi nih, entah Ibu Lee atau Bu Marlin, tapi perempuan yang jadi misalnya, saya terinspirasi dong, ya kan? Ini ngomong saya aja nih dulu, nggak usah ngomong yang lain. Artinya anak-anak kita yang lain pun, ya kan, yang saat ini mungkin masih mahasiswa atau mungkin masih SMA, dia kan terinspirasi juga. Oh, Bu Marlin atau Bu Claudia bisa jadi pemimpin di Kota Batam, ya berarti saya juga. Itu satu, menginspirasi. Kedua, artinya politik kita mulai dewasa. Tadi kan saya ada keluar kalimat politik kita belum dewasa, ya kan? Karena tadi masih kita perempuan masih dianggap kelas 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya memang Bu Marlin atau Bu Lia atau siapapun itu bisa jadi pemimpin di Kota Batam, artinya mulai ada peningkatan kedewasaan politik. Nah, saya agak pede nih sekarang kan gitu. Misalnya nih Bu Marlin atau Bu Claudia siapapun itu jadi perempuan jadi wali Kota Batam. Ke depan tingkat pede saya meningkat kan pasti.
ya kan? Oh saya bisa loh jadi wali kota, buktinya ada contohnya gitu. Iya, iya. Itu bagus gitu. Sebenarnya bukan, kalau untuk Kepulauan Riau bukan baru, misalnya ada Bu Tati di Tanjung Pinang, iya, wali kota, tapi kalau untuk Ibu di Batam Rahma. kan Iya. pertama kali, Iya, gitu, gitu loh. Jadi apa ya, itu bagus sih, menginspirasi untuk kita yang perempuan, kemudian menunjukkan juga masyarakat ternyata nggak dibatasi dengan gender. Iya, iya. Bagus sih. Oke, Mbak Susan, menarik nih. Kira-kira apa yang ingin Mbak Susan sampaikan pada anak-anak Bunda Batam supaya menjadi anak-anak muda yang kreatif dan penuh inspirasi? Apa? Silakan. Para generasi muda Batam ya, adik-adik semuanya, bahwa prospek industri kreatif khususnya untuk di Kota Batam itu sangat besar sekali. Karena Batam ini makin kesini kan ya makin terlihat ya kemajuannya, metropolisnya ya kan. Jadi dan industri kreatif itu bisa menghasilkan income itu yang cukup banyak gitu loh. Jadi misalnya nih kita tuh bisa dapat income tuh bukan hanya dari industri manufaktur. Biasanya kan kalau kita tamat sekolah langsung perspektifnya mau kerja di pabrik, di perusahaan. Tapi dengan industri kreatif kita bisa dapat income itu dengan bekerja dari rumah gitu. Kalau dulu kita ada persepsi kita harus kerja keluar baru dibilang kerja. Tapi zaman sekarang kita nggak keluar rumah, cukup di dalam kamar itu bisa mendatangkan income. Bisa Jadi kita belajar dari eranya COVID ya, work from home ya, kerja dari rumah. Work from home. Jadi dari kafe, jadi nggak mesti harus ke pabrik dan kerja harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya rutinitas. Bahkan dengan kalau kita berkecimpung di industri kreatif, bahkan kita lagi wisata pun misalnya sambil jalan-jalan healing kemana, kita juga tetap bisa kerja. Nah itu menariknya industri kreatif. Oke. Oke, demikian saudara pembicaraan saya dengan Mbak Susan, Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Kota Batam. Dan yang perlu Anda ketahui, kreativitas, kesungguhan, dan imajinasi yang tinggi akan membawa Anda kepada sesuatu yang nyaris mustahil menjadi mungkin. Ikuti terus Socrates Talk.